Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa salat maghrib dan bertatap muka dalam rangka mempelajari sebagian dari hukum-hukum Allah yang akan kita bahas, tentunya lanjutan dari pembahasan kita minggu lalu, masih berkaitan dengan fikih Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan setia. Yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan Ramadan kita semakin dekat, tinggal beberapa hari lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi kita tentang fikih Ramadan. Kira-kira tentang fikih Ramadan udah 2/3-nya kita bahas secara umum. Maka kita lanjutkan sisanya, yaitu berkaitan dengan lanjutannya. Kalau minggu lalu kita terakhir di pembahasan salat tarawih, kita lanjutkan tentang bab tentang i'tikaf. Pembahasan kita ini semoga bisa, yaitu 2 bab. Yang pertama fikih i'tikaf, dan yang kedua fikih zakat fitrah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja tentang fikih i'tikaf. Yang pertama, apa itu i'tikaf? Pengertiannya ada beberapa poin yang akan kita sebutkan. Pertama, pengertian i'tikaf, yang kedua hukumnya, yang ketiga waktunya, tempatnya, pembatalnya. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentang pengertian i'tikaf. I'tikaf itu ada 2 pengertian. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Adapun secara bahasa, pengertiannya adalah luzumu syai', yaitu berdiam dirinya di tempat. Berdiam diri itu namanya i'tikaf. Secara bahasa, yaitu berdiam dirinya seseorang di masjid. Berdiam diri seseorang di mana? Di masjid. Kenapa dia berdiam diri? Li ta'atillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi pada pengertian i'tikaf ini Bapak Ibu ada beberapa poin. Hakikat i'tikaf itu apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Itu tujuan inti dalam i'tikaf. Meningkatkan ibadah kepada Allah. Di mana dari pengertian tadi? Di masjid. Jadi pemahamannya, selain dari masjid itu selain dari masjid sah untuk beribadah? Boleh. Selain dari masjid boleh beribadah? Ya boleh. Tapi untuk i'tikaf nih, untuk ibadah i'tikaf kita persempit. Ibadah i'tikaf itu enggak sah dilakukan kecuali di masjid. Bisa dipahami apa Ibu? Ibadah boleh dilakukan di luar masjid. Kita persempit. I'tikaf yang bagian dari ibadah khusus di masjid. Itu poin pertama. Poin kedua Bapak Ibu, hukumnya. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Bagi siapa sunnahnya? Bagi muslim. Bagi muslim yang berakal
mumayyiz. Mumayyiz itu enggak umur yang belum sampai balik, kira-kira umur 7 tahun, boleh dia. Yang keempat, disunahkan muslim balik mumayyiz yang enggak berhadas besar. Hadas besar itu ada 2, junub dan haid. Kenapa enggak boleh junub dan haid? Karena orang yang sedang junub dan sedang haid itu enggak boleh berdiam diri di masjid. Dan udah kita sebutkan pengertian i'tikaf tadi apa? Berdiam diri. Sedangkan orang yang sedang haid ataupun junub itu enggak dibolehkan untuk berdiam diri di masjid. Taib. Muslim ini mencakup laki-laki dan perempuan. Artinya boleh bagi perempuan untuk i'tikaf dengan 2 catatan. Pertama, mendapatkan izin tentunya. Dari siapa? Kalau dia belum nikah, ya dari bapaknya, orang tuanya, kakeknya, saudaranya. Kalau dia sudah nikah, tentunya dari suaminya. Itu pertama. Dalilnya adalah la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang perempuan-perempuan itu untuk menghadiri masjid. Berarti ada izin di sini. Syarat yang kedua, aman dari keburukan. Aman dari keburukan dan fitnah. Bagaimana cara mewujudkan aman dari fitnah dan keburukan? Mulai dari sendiri, dari perempuan tentunya. Keluarlah dengan penampilan yang syar'i, yang menutup aurat, yang tidak membentuk lekukan tubuh. Kalau ditinjau dari segi menutup, mungkin tertutup. Kalau dari tinjau segi menutup lekukan tubuh, enggak. Semakin ditutup, semakin nampak lekukan tubuh. Kan ada tuh sebagian bisa jadi semakin ditutup, semakin kelihatan lekukan tubuh. Ini belum memenuhi kriteria untuk menghindari fitnah. Kriteria untuk menghindari fitnah yang kedua, tidak memakai wangi-wangian yang menimbulkan hasrat orang lain. Ini perhatian Islam dengan kaum wanita ini, Masya Allah. Untuk keluar pun dijaga. Jadi syarat ini Bapak Ibu harus kita ketahui bahwasanya syarat ini bukan mengekang kehidupan perempuan. Susah, ribet, enggak. Untuk kemaslahatan perempuan. Allah yang menciptakan, Allah juga yang tahu obatnya. Jadi diturunkanlah syariat. Cara mewujudkan aman dari keburukan, aman dari fitnah, kita mulai dari pribadi tadi. Yang kedua, lihat tempat masjidnya. Aman nggak kira-kira? Jadi dilihat dari tempat kita akan i'tikaf. Aman, kalau aman jalan. Kalau ada bermasalah di masjid ini keamanannya kurang, contohnya ya, contoh. Kalau di suatu masjid keamanannya kurang, atau contohnya lagi toiletnya campur, belum dipisah contohnya, ini kan akan terjadi ikhtilat contohnya. Lebih utama untuk di rumah. Dan i'tikaf ini Bapak Ibu, bagi perempuan sudah ada contohnya. Ketika Nabi Muhammad SAW hidup, istri-istri beliau i'tikaf. Dan setelah beliau meninggal, i'tikaf pun tetap dijalankan oleh istri-istri beliau. Jadi itu catatannya tadi, dapat izin dan aman. Dan kalau lebih afdalnya, itu pergi bersama suami. Itu lebih afdal. Kalau nggak ada suami, ya cari dulu. Atau ayahnya, artinya keluarga ini datang, keluarga suami, istri, anak, datang ke masjid dalam rangka i'tikaf. Poin yang kedua tadi berkaitan dengan hukum. Poin yang ketiga Bapak Ibu, kapan i'tikaf itu dimulai? Kapan i'tikaf? Tadi kita katakan i'tikaf itu diam diri di masjid dalam rangka taat. Dengan pengertian ini Bapak Ibu, i'tikaf itu hukumnya sunnah sepanjang waktu. Karena i'tikaf
beribadah di masjid. Ada batasan untuk beribadah? Enggak. Sehingga dengan pengertian dapat kita simpulkan bahwasanya iktikaf itu sunnah dilakukan sepanjang waktu. Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, sunnatun mutlaqatun fi jami' zaman. Sunnah sepanjang waktu. Taib, itu sunnah. Ada tingkatannya lagi. Diutamakan pada bulan Ramadan. Ada tingkatannya lagi. Di mana? 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi untuk hukum kapan dimulai itu ada tingkatan. Sunnah sepanjang waktu. Yang kedua, sunnahnya dianjurkan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sangat ditekankan 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu salah satu sarana untuk mencari Lailatul Qadar. Apa hakikat Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Jadi itu sangat ditekankan. Nah, bagi orang yang ingin untuk iktikaf 10 hari terakhir, berazam dia. Tentu tempatnya tadi di masjid. Kapan dia mulai masuk? Kapan dia mulai masuk? Dia sudah berada di masjid sebelum terbit, sebelum tenggelam matahari pada malam ke-21. Jadi bagi orang yang ingin ya iktikaf full 10 hari, kapan dia berada di masjid? Sebelum tenggelam matahari malam ke-21. Itu yang lebih utama. Poin yang keduanya Bapak Ibu, yang selanjutnya, berapa lama untuk iktikaf? Berapa yang harus disyaratkan untuk berdiam diri di masjid ini? Apakah harus disyaratkan 3 jam, 2 jam? Kata para ulama, la hadda li aqallihi. Tidak ada batasan untuk minimal. Enggak ada batasan minimalnya. Mau iktikaf 2 jam, silahkan. Niat anak iktikaf nanti saya iktikaf jam 8 sampai jam 11 malam. Karena jam 12 malam ada ronda contohnya. Boleh. Kenapa boleh? Karena enggak ada batasan minimal untuk iktikaf. Atau saya mau iktikaf 1 malam. Bagian malam aja saya ambil, boleh. Kalau keesokan siangnya saya punya kewajiban untuk bekerja, kan nggak boleh kaidahnya ya Pak, meninggalkan suatu hal yang wajib gara-gara yang sunnah. Dah saya bagian malam aja, boleh? Boleh. Ada yang lain katakan saya bagian siang saja, karena bagian malam itu ada shift sebagai satpam, ambil bagian siang, boleh. Artinya batasan waktu kita berdiam diri di masjid nggak ada batasan. Berapa kita mau? Silahkan. Tapi semakin lama waktu untuk berdiam diri lillah tentu lebih utama dan baik. Kita menjawab, bolehkah ada batasan waktunya? Nggak ada. Niat setengah jam, 1 jam atau 5 jam itu hukumnya boleh. Tapi yang lebih utama, usahakan jangan kurang dari 1 hari atau kurang dari 1 malam. Itu waktu yang sangat dianjurkan. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada batasan minimal durasi untuk iktikaf. Taib. Itu waktu lamanya iktikaf ya, nggak ada batasan minimal durasi untuk iktikaf. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu, itu berkaitan dengan tempat. Di mana tempat iktikaf? Dari pengertian tadi, di mana tempat iktikaf? Di masjid. Nah, sekarang kita rinci sedikit. Masjid yang ada jamaahnya. Masjid
yang ada jamaahnya. Karena istilah masjid di Indonesia ada masjid namanya ada musalla. Iya. Selama ada jamaah maka sah untuk i'tikaf, terlepas dari namanya musalla atau masjid. Yang penting masjid yang ada jamaah. Kalau kita bawa ke Indonesia, di Indonesia itu ada namanya istilahnya musalla dan istilahnya masjid. Istilah musalla dan masjid kita enggak memperlihat kepada istilah musalla dan masjid. Yang kita lihat adalah ada enggak pada tempat tersebut salat jamaahnya, meskipun namanya musalla ada, maka sah dijadikan tempat i'tikaf. Jadi syaratnya apa? Ada jamaahnya. Kenapa harus ada jamaahnya Bapak Ibu? Karena mempertimbangkan untuk menjaga kandungan i'tikaf bisa bertahan, yaitu berdiam diri. Kalau seandainya enggak ada jamaah di masjid tersebut, otomatis dia akan keluar mencari jamaah, otomatis akan sering keluar. Enggak terwujud makna berdiam diri secara sempurna. 5 kali dia keluar subuh, keluar zuhur, keluar asar, keluar maghrib, keluar isya. Kalau dia tinggalkan untuk mempertahankan kesempurnaan i'tikaf, yaitu berdiam diri, tinggal kewajiban yang lain, yaitu enggak salat jamaah. Nah, sehingga untuk menjaga keutuhan makna i'tikaf harus di masjid yang ada jamaahnya. Apakah Jumat disyaratkan? Karena Jumat ini hanya dilakukan sekali seminggu, enggak terlalu terulang kita keluar, maka ulama mengatakan enggak disyaratkan. Jadi enggak disyaratkan ada di situ Jumat, karena pelaksanaan Jumat hanya sekali seminggu. Jadi keluar tersebut enggak terlalu sering. Kita tahu ya Bapak Ibu, masjid ataupun musalla. Adapun sisanya enggak sah untuk dijadikan tempat i'tikaf. Baik. Jadi yang tempat i'tikaf di mana? Di masjid yang ada jamaahnya. Adapun ada Jumat itu lebih utama. Udah satu paket, masjid ada jamaah, ada Jumat, itulah yang paling utama. Dan kebanyakan itu masjid, kebanyakan sudah ada jamaahnya, tapi sebagian belum ada Jumatan. Tapi kebanyakan sudah ada satu paket, salat jamaah sudah di situ dan sekaligus Jumat. Maka inilah tempat yang paling utama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada pembahasan pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf. Tadi kan ketika kita i'tikaf, kita harus pasang niat. Berapa lamanya? Dari malam sampai pagi. Harus ada waktunya. Berapa? Sampai jam 12. Kita masuk masjid jam 8 sampai jam 12, soalnya setelah jam 12 saya ada shift malam. Nah, selama jam 8 sampai jam 12 ini ada perkara-perkara yang terlarang kita lakukan. Yang pertama, keluar tanpa ada sebab. Keluar tanpa ada sebab. Jadi keluar itu dari masjid ada dua bentuk. Keluar ada sebab, seperti kita ingin ke toilet dan yang lain, maka ini enggak masalah. Tapi keluar kita tanpa sebab, ini membatalkan i'tikaf. Pembatal yang kedua adalah hubungan suami istri. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan didekati istri tersebut ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Dan yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Itu pembatal i'tikaf yang harus kita hindari. Tapi kalau menghindari haid dan nifas nggak akan bisa. Untuk menghindari keluar tanpa ada kebutuhan bisa. Untuk menghindari hubungan bisa.
Untuk menghindari haid dan nifas bisa nggak bisa? Karena itu dzalika ma kutiba ala banati ibni Adam. Karena itu adalah keputusan Allah yang telah Allah putuskan untuk keturunan anak Adam yang perempuan. Jadi nggak bisa, kecuali dipakai obat penunda haid. Sebagian ulama membolehkan dengan catatan itu nggak memudaratkan. Karena ada tuh sekarang ilmu kedokteran menemukan obat penunda haid. Bolehkah kita pakai? Ulama mengatakan boleh dengan catatan nggak menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat maka hukumnya dilarang. Itu sekitar pembatal i'tikaf. Baik. Apa hukumnya ngobrol di masjid? Dah kita masuk ke masjid isinya ngobrol terus. I'tikafnya cuma 5 jam, ngobrolnya 4 jam. Apakah ngobrol membatalkan? Ngobrol enggak membatalkan, tapi mengurangi pahala dan mengurangi maksud dari i'tikaf. Apa tadi maksud i'tikaf? Li ta'atillah. Kita sedang i'tikaf, bikin statusnya sangat banyak sekali. Maaf, slow respon sedang i'tikaf. Itu maksudnya kita nggak tahu apa. Entah dia maksudnya betul-betul slow respon nggak bisa membalas. Kalau itu maksudnya mungkin bisa diterima. Atau ada maksud yang lain. Perhatikan loh, saya sedang i'tikaf. Bisa jadi. Maaf, slow respon sedang i'tikaf. Itu kandungannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa riya, bisa dibawa bahwasanya dia betul-betul nggak bisa membalas. Tunggu dulu, saya sedang sibuk beribadah, jangan ganggu. Kalau itu kandungannya betul. Tapi kalau kandungannya itu hal-hal yang lain, sedang baca Al-Quran, foto, di-upload, maka itu mengurangi, bahkan bisa mengikis nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Facebookan dan yang lain itu enggak membatalkan, tapi mengurangi pahala i'tikaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu poin-poinnya, hanya ada 5 poin atau 6 poin berkaitan dengan i'tikaf. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Secara umum kita bahas yaitu fikih zakat fitrah. Fikih zakat fitrah. Taib. Zakat fitrah kita lihat. Yang pertama, apa hukumnya? Hukumnya ini hukumnya fardu ain, wajib. Bagi siapa wajibnya? Bagi setiap kaum muslimin pribadi-pribadi. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik muslim itu enggak berpuasa atau berpuasa. Selama dia muslim, maka wajib dia untuk membayar zakat, dikeluarkan untuk dirinya zakat fitrah, terlepas dia berpuasa atau enggak berpuasa. Itu hukumnya. Yang kedua, poinnya adalah hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya ada 3. Yang pertama, hikmahnya yang pertama untuk yang membayarkan, untuk yang membayar atau untuk yang dibayarkan, yaitu untuk mensucikan puasa kita dari kesalahan-kesalahan, dari hal-hal yang tidak bermanfaat kita ucapkan, kita lakukan. Nah, dibersihkan pakai apa? Zakat fitrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah ini hakikatnya untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Itu untuk mensucikan pribadi masing-masing. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, membantu
orang-orang miskin. Nah, di sini kita ambil faedah Bapak Ibu bahwasanya syariat Islam ini mengajarkan kepada penganutnya jiwa sosial. Syariat Islam mengajarkan kepada penganutnya apa? Jiwa sosial. Coba kita bayangkan ketika orang itu semuanya bahagia dengan berbuka di malam Idul Fitri dan pada siangnya, tentu ada sebagian saudara-saudara yang belum mampu. Nah, untuk mengangkat tersebut, syariat Islam menganjurkan bahkan mewajibkan untuk zakat fitrah, agar orang-orang yang Allah belum berikan kemampuan memiliki bahan yang bisa ia makan ketika malam hari raya atau siang Idul Fitrinya. Jadi kandungan di sini bahwasanya ada jiwa sosial yang ditanamkan oleh syariat Islam. Jadi syariat Islam ini enggak mengajarkan individual. Udah, susah-susah aja sendiri. Yang penting aku bahagia. Susah-susah aja enggak. Tapi memperhatikan kondisi-kondisi orang sekitar. Salah satunya adalah ketika orang berbahagia, maka dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, mensucikan badan. Fungsi yang ketiga, mensucikan badan dalam rangka bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita bisa hidup menemui bulan Ramadan. Jadi itu hikmahnya ada 3. Baik. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah tadi kita katakan hukumnya wajib. Wajib ditujukan kepada siapa? Ada 2 catatan syarat wajib. Bagi muslim. Dan yang kedua, bagi orang yang punya kelebihan stok makanan pada malam hari, malam Idul Fitri dan siangnya. Catatannya apa? Muslim ada kelebihan stok makanan untuk makanan dia malam hari dan keesokan harinya. Anggaplah contohnya, kebutuhan dia malam hari bersama keluarganya berapa? Anggaplah 1 kilo. Contoh aja ya. Untuk siang hari anggaplah 2 kilo. Berarti kebutuhan dia siang dan malam ada 3 kilo. Cek stok kita. Berapa yang ada? Oh, ternyata cuma 2 kilo. Kebutuhannya berapa tadi? 3. Wajib untuk zakat fitrah? Enggak wajib. Karena apa? Enggak ada kelebihan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan kita tadi contohnya 3 kilo. Ternyata stok kita banyak. 20 kilo ada di rumah. Tentu wajib untuk bayar zakat. Jadi wajib ditujukan kepada siapa? Bagi muslim yang punya kelebihan stok makanan untuk malam harinya dan ke siang harinya. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu siapa yang menanggung zakat fitrah. Siapa yang menanggung zakat fitrah? Kebanyakan ulama, nih banyak ulama ya, mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan zakat fitrah itu ditanggung oleh orang yang menafkahi. Beda sama fidyah. Fidyah ditanggung sama siapa? Pribadi masing-masing. Kalau zakat fitrah itu ditanggung oleh orang yang menafkahi. Anak menafkahi contohnya, orang tua dia. Anak punya kewajiban untuk menafkahi jika orang tuanya enggak mampu dan jika anaknya memiliki kelebihan, dan wajib hukumnya bagi laki-laki. Nah, maka si anak di sini wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah terhadap orang yang berada di bawah tanggungannya. Siapa kewajiban dia? Orang tuanya. Kalau suami kewajibannya istri dan anak-anaknya. Nah, ini kewajibannya. Kewajiban ini dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada orang yang menanggung nafkah.
Jadi kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu ya sudah, selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah? Yang mengeluarkan adalah orang yang menanggung nafkah. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ada ulama lain yang berpendapat seperti pembahasan fidyah, yaitu dibayarkan oleh pribadi. Dan kalau ada, lebih utama bayar pribadi karena ini berkaitan bersangkutan lagi dengan ibadah. Tapi kalau mau yang menanggung nafkah ya nggak masalah, lebih bagus. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi tentang berkaitan dengan siapa yang menanggung. Yang selanjutnya bagaimana cara mengeluarkan. Mengeluarkannya boleh secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Siapa itu? Sasaran zakat fitrah orang miskin dan orang fakir dan miskin. Apa itu fakir? Fakir ini Bapak Ibu kondisinya agak lebih susah ketimbang miskin. Fakir ini nggak ada suatu hal apapun. Kalau miskin ada sebagian tapi nggak mencukupi kebutuhan pokok. Tapi kalau fakir itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi kalau miskin ada tapi nggak mencukupi kebutuhan pokok. Ada yang dimakan ada tapi nggak mencukupi. Namanya miskin. Ada bahan pokok yang mau dimakan nggak ada sama sekali. Maka namanya fakir. Nah, inilah sasarannya zakat fitrah. Dalam hadis tadi apa? Wa tu'matun lil masakin. Nah, bagaimana cara mengeluarkan? Cara mengeluarkan boleh kita datang secara langsung kepada fakir dan miskin, itu yang pertama. Dan yang kedua boleh juga diwakilkan. Contoh wakil yang ma'ruf itu adalah diserahkan ke masjid. Itu istilahnya melalui perwakilan. Ini zakat fitrah saya, anak, istri, silahkan berikan kepada orang yang memenuhi kriteria. Udah kita serahkan semuanya. Mau dikasih kepada siapa itu keputusan kebijaksanaan orang yang kita wakili. Jadi boleh diwakilkan ke masjid. Jadi orang yang menerima zakat di masjid itu tinjauannya namanya apa? Wakil. Kemana diarahkan ya udah, itu keputusan kebijaksanaan pihak tersebut. Jadi boleh secara pribadi, boleh diwakilkan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu adalah takarannya. Takaran. Berapa sih kuantitasnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan 1 sa'. 1 sa'. Sa' ini bukan timbangan. Sa' itu bukan timbangan. 1 sa' ini adalah 4 mud. 1 mud 2 ini. 1 mud itu 2 telapak tangan 1 mud. Karena sifatnya takaran itu susah untuk menetapkan angka pasti untuk dijadikan timbangan. Susah menetapkan angka pasti berapa kilogramnya kalau dikonversikan kepada timbangan, karena masing-masing apa yang kita sok itu beratnya enggak sama. Soknya kurma enggak sama dengan gandum. Nah, karena ini susah, maka sehingga muncullah perbedaan Bapak Ibu. Kalau ingin dikonversikan berapa sih kilogramnya? Sebagian ada yang mengatakan 3 kilo. Sebagian ada lagi mengatakan 2,5, 3 kilo. Ini penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Ulama Saudi Arabia. Itu Lajnah Daimah melakukan penelitian. Kalau dikilogramkan, sa' itu sama dengan 3 kilo. Yang lain melakukan penelitiannya menghasilkan 2,5 kilogram yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Jadi ma'rufnya di tengah kita berapa? Biasanya 2,5 kilogram. Itu penelitian Pak Ibu, bukan angka pasti. Penelitian, kalau kita ingin
mengkonfirmasikan kepada timbangan satu sok itu berapa sih? Nah gitu. Lakukan penelitian. Hasil penelitiannya ada mengatakan 2,5 yang ma'ruf di tengah kita. Hasil yang lain mengatakan ada 3 kilogram. Bagi yang punya kelebihan lebih afdal 3 kilogram. Bagi yang bisa 2,5 insyaallah enggak masalah. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu adalah takarannya tadi sudah. Yang selanjutnya waktu membayar. Kapan zakat fitrah ini dibayarkan? Yang pertama, waktu sahnya. Sah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagian ulama mengatakan itu 2 hari atau 3 hari sebelum datangnya Idul Fitri. Sah, maksudnya kita melihat ada orang yang sangat butuh, udah kita niatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dia. Sah. Tapi sebelum datang Ramadan, ada orang yang kesusahan, dah kita kasih dia beras dengan niat zakat fitrah, maka enggak sah. Maka enggak sah. Atau baru 10 Ramadan dah kita niatkan mengeluarkan zakat fitrah, enggak sah. Keringanannya kapan? Keringanannya 2 atau 3 hari menjelang Idul Fitri. Ini waktu sah. Di luar dari itu kita keluarkan dengan niatan zakat fitrah, maka enggak sah. Baik. Ada namanya itu waktu sah. Ada namanya waktu wajib. Enggak boleh ditunda. Artinya udah ketika waktu ini datang, start wajib mulai. Kalau 2 hari sebelum Idul Fitri, apakah wajib kita keluarkan? Enggak wajib. Kapan waktu wajib? Waktu wajibnya ketika tenggelamnya matahari pada hari pada malam berapa tibanya berarti? 29 atau 30, artinya pada malam takbiran. Itu waktu wajib. Nah, apa faedahnya waktu wajib? Kita lihat. Waktu wajib tadi kita katakan kapan? Kalau tenggelam matahari. Baik. Kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari. Ini permasalahan cakupannya ya. Kalau ada orang yang meninggal sebelum tenggelam matahari, apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Enggak wajib. Kenapa? Karena dia enggak mendapati waktu wajib. Kapan tadi waktu wajibnya? Tenggelam matahari. Dia sudah enggak ada sebelum matahari tenggelam. Jadi enggak wajib bagi keluarganya. Tapi kalau dikeluarkan ya enggak masalah ya. Intinya wajib. Kalau dia meninggal jam 9 malam, apakah wajib zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena dia hidup ketika kurubu tenggelamnya matahari. Yang mengeluarkan nanti siapa? Ahli warisnya. Baik. Jika lahir sebelum tenggelam matahari, apakah anak yang baru lahir ini lahir sebelum matahari tenggelam, hidup dia, apakah wajib? Wajib. Karena dia pasti akan menemukan tenggelam matahari. Jadi saya Pak, jadi lahir sebelum tenggelam matahari, otomatis dia nanti kalau Allah berikan takdir hidup, berarti dia ketemu sama matahari tenggelam. Baik. Kalau lahir setelah tenggelam matahari, wajib? Enggak wajib. Keberadaan dia ketika matahari tenggelam itu di mana? Udah lahir ke dunia atau belum? Belum. Masih di dalam rahim ibunya. Jadi enggak wajib. Apakah
Disunahkan ya tetap disunahkan. Perkataan permasalahannya wajib ya. Apakah wajib? Lihat dulu. Jadi kita ulang. Orang yang meninggal setelah tenggelam matahari wajib? Wajib. Orang yang meninggal sebelum tenggelam matahari enggak wajib, karena dia sudah enggak ada waktu tenggelam matahari. Baik, pindah. Melahirkan anak yang lahir sebelum matahari tenggelam wajib? Wajib. Anak yang lahir setelah enggak wajib. Ini pembahasannya wajib Bapak Ibu, tapi kalau dikeluarkan ya boleh saja dan sunnah. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu, waktu wajib. Pembahasan terakhir, satu poin lagi Bapak Ibu. Waktu enggak sah. Waktu enggak sah. Kapan waktu enggak? Ada satu poin lagi, dua poin lagi. Waktu afdal. Afdalnya setelah terbit fajar sebelum sholat, itu afdal. Nah, setelah sholat, diselesai salat ya, maka ini enggak dianggap sebagai zakat fitrah. Dibayarkan jam 1 siang pada hari raya, maka enggak dianggap sebagai zakat fitrah. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala seperti pahala sedekah biasa, tapi dia enggak mendapatkan hikmah yang udah kita sebutkan tadi tentang zakat fitrah. Enggak mensucikan, enggak membantu orang miskin, tu'matun ketika harinya sudah lewat, enggak mensucikan badan dia. Tapi tetap dia dapat pahala, tetap seperti sedekah biasa, tapi enggak bisa meraih hikmah dari zakat fitrah jika dibayarkan setelah salat Idul Fitri. Jadi berkaitan dengan waktu ada 4 waktu. Waktu sah kapan tadi? 2 atau 3 hari. Waktu wajib tenggelam matahari. Waktu dianjurkan setelah terbit fajar sebelum salat, dan waktu enggak sahnya setelah salat. Artinya enggak sah sebagai zakat fitrah, tapi sah sebagai zakat biasa. Baik, semoga Bapak Ibu bekal ini berkaitan semuanya dengan fikih Ramadan. Insyaallah sudah selesai secara umum. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam, alhamdulillah banyak kajian-kajian, tulisan-tulisan di web-web Islam bisa untuk diperdalam lagi. Semoga kajian ini bisa Bapak Ibu bisa kita jadikan bekal menuju bulan Ramadan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.